Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala zakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh maghfirah, bulan yang dilipat gandakan segala amal ibadah. Bulan Ramadan identik dengan bacaan atau tilawah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Dan tujuan diturunkannya Al-Quran sebagai pedoman hidup, hudal linnasi wa bayyinat, sebagai pedoman hidup dan penjelas untuk kehidupan. Jadi tidak ada istilah kata galau, tidak ada istilah kata broken heart, tidak ada istilah kata pusing, mager. Karena kenapa? Allah menurunkan Al-Quran untuk kita sebagai pedoman hidup. Ya. Kemudian selain itu Al-Quran diibaratkan sebagai cahaya. Rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran itu akan menjadi rumah yang bercahaya. Sebaliknya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran diibaratkan seperti kuburan. Ya, kita bisa membayangkan bagaimana keadaan kuburan, sempit, gelap, tidak ada orang, tidak ada kehidupan. Maka itulah diibaratkan rumah yang tidak ada di dalamnya bacaan Al-Quran, diibaratkan seperti kuburan. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan rumah kita tidak termasuk seperti kuburan. Kemudian pembeda seorang muslim antara yang hidup dan mati diibaratkan juga orang yang tidak ada bacaan Al-Qur'annya diibaratkan sebagai orang mati dan orang hidup. Jadi wajib kita belajar Al-Qur'an. Karena kenapa? Al-Qur'an itu adalah pedoman hidup. Siapa yang membaca Al-Qur'an, dia akan mendapatkan pahala. Dalam salah satu hadis diriwayatkan Rasulullah SAW, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah." Siapa yang membaca satu ayat dalam Al-Quran, pahalanya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan setiap satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam min harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kita baru membaca alif lam mim, kita sudah membaca 3 huruf dan dilipat gandakan menjadi 30 kebaikan. Masya Allah, luar biasa. Sangat luas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya membaca alif lam mim, sudah 30 kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apalagi yang membuat kita malas untuk belajar Al-Quran? Apalagi yang membuat kita beralasan terlambat untuk belajar Al-Quran? Tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran. Selagi ada kemauan yang kuat, maka di situ ada jalan. Dan itulah pahala yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ada niat untuk belajar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selain itu, Al-Quran adalah obat. Kenapa? Dalam Al-Quran dijelaskan, Allah sendiri yang mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami telah menurunkan Al-Quran sebagai obat atau penawar dan rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita mengaku beriman, maka Al-Quran adalah obat. Jadi jangan lagi mau putus asa, jangan lagi patah hati, jangan lagi sakit hati, baper, dan sebagainya. Karena kenapa? Al-Quran itu diturunkan sebagai obat, sebagai penawar. Jadi ketika kita lagi stres, lagi pusing,
seakan tidak ada tujuan hidup, maka kembalilah membaca dan mendalami Al-Quran. Karena memang Al-Quran itu diturunkan sebagai obat dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Hadirin dan hadirat yang sama-sama berbahagia. Selain itu, Al-Quran adalah cahaya. Siapa yang sering membaca Al-Quran, kehidupannya akan mendapatkan cahaya dan Al-Quran akan datang sebagai syafaat di hari kemudian. Ketika kita meninggal dan dimasukkan dalam kubur, salah satu yang menerangi kuburan kita adalah bacaan Al-Quran. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita semangat membawa anak-anak kita untuk masuk, untuk belajar bagaimana bisa mendalami Al-Quran. Ya, sekarang ini banyak sekali yang mewadahi untuk pembelajaran Al-Quran. Jadi mari kita berbondong-bondong memasukkan anak kita di pondok. Bahkan ada tingkat ibu-ibu, tingkat nenek-nenek, lansia untuk proses pembelajaran Al-Quran. Dan juga bagi orang-orang yang belum paham dengan Al-Quran, jangan patah semangat. Kalaupun kita belum bisa membaca Al-Quran, setidaknya ada hafalan sedikit. Minimal kita hafal surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Kautsar, dan sebagainya. Jadikan surah Al-Fatihah itu sebagai bacaan kita. Jadikan lisan ini basah dengan bacaan Al-Quran. Dan sebaliknya, jangan jadikan lisan ini hanya bergosip, jangan jadikan lisan ini hanya mencaci maki, tapi jadikan Al-Quran sebagai pembasah di lisan kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.